Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dinita Mubianti dengan NIM 190384202016. Di sini kita akan membahas mengenai modal transportasi, yang mana modal transportasi itu terbagi atas 3 bagian, yaitu metode stepping stone, metode Modi, sama metode Vogels. Nah, di sini kita hanya akan membahas mengenai metode stepping stone. Okay, next. Sebelum kita mengetahui apa itu metode stepping stone, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode transportasi. Nah, metode transportasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, alokasi produk yang harus diatur sedemikian rupa itu karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda. Next. Nah, setelah kita mengetahui apa itu metode transportasinya, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai metode stepping stone-nya. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode stepping stone itu ada 3. Yang pertama, penyusunan tabel alokasinya. Yang kedua, prosedur alokasinya. Dan yang ketiga, mengubah aksi trial and error. Next. Nah, adapun contoh soalnya itu berbunyi, suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, H, dan juga P. Nah, sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke 3 gudang penjualan di A, B, dan C. Nah, kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang itu berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah tertera pada tabel A, itu ada kapasitas pabriknya. Tabel B itu ada kebutuhan gudang A, B, dan C. Dan tabel C itu ada biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Okay, next. Nah, tadi langkah yang pertama untuk mencari menggunakan metode stepping stone itu ada menyusun tabel alokasi. Nah, karena tadi di soal sudah rinci itu dibedakan yang mana tabel kapasitas pabriknya, yang mana tabel kebutuhan gudangnya, dan juga biaya pengangkutannya. Selanjutnya kita dia ke dalam bentuk tabel alokasinya. Nah, yang mana di situ sudah tertera ada kebutuhan gudang, ada kapasitas gudang, ada biaya tiap gudangnya itu kan berbeda. Ada di gudang A ada 20, ada 15, ada 25, gudang B ada 5, 20 sama 10. Terus gudang C ada 80 sama 19. Nah, perlu kita ketahui bahwa produksinya itu misalnya gini, dari pabrik W ke gudang A, pabrik W yang akan kita hitung itu seperti itu, pabrik W ke B, W ke C, pabrik H ke A, pabrik H ke B, pabrik H ke C, dan gitu seterusnya untuk pabrik P ke gudang A, B, dan juga C. Nah, makanya di situ ada dijelaskan di bawahnya bahwa yang akan banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Misalnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu dari W ke A. Nah, berarti itu kan dari sumber pabrik pertama ke tujuan akhir, yaitu tujuan itunya ke gudangnya. Sebentar, Esti. Ya, Mama ke kantor desa, Bu. Masih? Naiklah dulu. Udah dari tadi lah. Masuk aja Bu dulu, biar kami itu tahu.
Karena itu dia. Iya. Iya, apa? Esti, bentar, Esti. Mama. Umrah. Matematika. Iya. Ah. Iya. Kalau memang tak ada, anda hilang, terus tolong mama cari tangan di sini sama sen yang tak ada yang enggak apa ini bilang aja bantuan PKK nih. Kemarin kakak pernah kesini cuma semenjak COVID nih udah ini kan kemarin ada stop ini apa yang besok 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 sampai kemarin jauh dia salah udah salah kan ya jadi ini balik saya salah cuma persen juga lagi Kenapa minta ya? Lanjut ya, Esti. Nah, jadi sebenarnya konsep daripada metode stepping stone itu adalah gini. Misalkan dalam satu kolam itu kan ada batu gitu, setiap batu. Jadi kalau kita misalnya dari posisi A ingin ke posisi B, berarti kita harus melewati kan, melewati batu tersebut gitu, kayak nyebrang gitu. Tapi bukan melewati air. Nah, jadi posisi di sini, posisi di tabel alokasi yang disajikan itu kita isi tabel yang kosong mengisi air gitu. Kan kalau misalnya dia udah terisi, berarti kan kalau dia punya nilai, contohnya di X11, berarti kan itu WA ya, posisinya ada pabrik W ke gudang A, ya kan? Nah, itu kalau misalnya sudah terisi, anggaplah di situ sudah terisi 5 kan, sudah terisi. Nah, berarti itu batunya gitu. Ada batu loncatan. Nah, yang mau kita isi itu adalah airnya gitu, yang tak berisi. Berarti kalau misalnya satu sudah terisi 5, berarti kan yang lainnya belum tuh. Contohnya seperti, nah itulah yang akan kita isi. Nah, nanti isiannya kita bisa menggunakan northwest corner atau di atas. Next, Din. Ya, next ST. Soalnya ST nunggu di Nita. Oke, yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah prosedur alokasinya. Nah, kan sudah disinggung di awal, itu kita bisa menggunakan west corner gitu. Jadi bisa dibilang itu sudut barat laut ataupun pojok kiri atas gitu. Itu udah tak asing lagi. Nah, dari sudut X11
mengalokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan juga kebutuhan gudangnya. Nah, setelah itu X1J merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada X1, J tambah 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Nah, bila tidak, maka alokasikan ke X I tambah 1, J ke yang seterusnya gitu. Nah, segi 4 yang terisi alokasi itu biasanya buat segi 4 batu. Nah, sedangkan yang kosong itu segi 4 air. Nah, udah saya sebutkan tadi ya kan sebelumnya. Nah, jumlah rute yang dilalui itu biasanya dia apa ya? searah jarum jam gitu. Jadi posisinya itu adalah positif, negatif. Jadi mau dia yang ditanyakan kayak ini WA ya kan, WA kan di atas tuh. Nah, WA itu kan sulit gitu kan. Nah, sulit. Nah, itu kalau misalnya kita bentuk segi empatnya, itu tetap dia di posisi positif. Jadi yang nilai apapun X atau XIJ apapun yang kita cari, nah itu tetap berada di posisi positif. Nah, nanti kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, next, Esti. Oke, ini adalah tabel, ini tabelnya sama dengan tabel sebelumnya gitu kan. Nah, tabel ini dia sudah terisi. Ada 50, ada 40, 60, 10, 40. Nah, nilai tersebut datangnya dari mana? Nah, nilai tersebut datangnya dari, seperti di prosedur alokasinya tadi, nah itu dilihat dari kebutuhan dan juga kapasitas pabriknya gitu. Nah, jadi kita gunakan northwest corner-nya pojok kiri atas. Jadi kalau misalnya kita abaikan tabelnya 50, 40, 60, 10 itu kita sama 40 itu kita abaikan. Kita anggap dia nggak ada gitu. Karena kita mau tahu nih gimana sih mengisi angka tersebut gitu, datang dari mana angka tersebut. Nah, kita abaikan ya. Sekarang posisinya kita angka tersebut. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara kebutuhan gudang dan juga kapasitas pabriknya. Nah, karena tadi posisi WA itu adalah posisi yang pojok kiri atas kan? Pojok kiri atasnya. Nah, pojok berarti di situ ada. Nah, antara 50 sama 50 yang paling kecil, makanya 50 kita taruh di pojok kiri atas. Berarti 50-nya itu adalah nilai untuk pabrik W dan juga gudang A. Udah ada tuh 50. Nah, karena dia 50, berarti karena udah diambil tuh 50-nya, berarti kebutuhan gudangnya 50. Kan dia kebutuhan gudangnya tuh 50 tuh, diambil 50, berarti habis kan? Nah, itu bisa kita coret gitu. Berarti kita nolkan. Berarti 50 itu udah nggak ada gitu. Oke? Nah, karena dia udah dienolkan. Nah, sekarang kita lihat di kapasitas pabriknya, itu ada 90. 90. Sedangkan 90 tadi udah diambil 50-nya. Berarti 90 dikurang 50. Jadinya 40 kan? Ya, jadinya 40. Berarti di kapasitas pabriknya itu 40. Oke. Dah, tahan dulu itu. Tahan, berarti di 90-nya itu sisanya 40. Nah, selanjutnya, pojok kiri atasnya lagi mana? Pojok kiri atasnya lagi itu adalah di bawahnya 50. Di bawahnya 50 kan, pojok kiri atasnya. Nah, sekarang posisinya berarti kan berada di pabrik H dan juga gudang A. Nah, sekarang di kebutuhannya tadi kan udah nggak ada tuh, udah nol, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, udah nggak bisa diapa-apain lagi, berarti dia udah nggak bisa, berarti dia kosong gitu kan, berarti bisa kita buat jadi X, sama di pabrik H
dan juga gudang A X, pabrik P dan juga gudang A X juga, karena udah nggak bisa kan, udah bisa lagi. Terus terus kita lanjut ke gudang area gudang B-nya. Itu kan ada 110 sama 90. Ini kita pertama mau isi dulu pabrik W sama gudang B. Itu ada 110 sama 90. Padahal itu tadi kan udah diambil 50, berarti sisa 40 kan? Berarti ada 110 sama 40. Nah, 110 sama 40 yang paling kecil itu adalah 40. Nah, makanya 40 kita kasih di pabrik W dan juga gudang B nilai 40. Berarti di kapasitas pabriknya tadi, karena kan sisanya 40, terus diambil lagi 40 tuh. Nah, makanya jadinya 0 kan? Oke. Sekarang di kebutuhan gudangnya itu ada 110. 110 ambil 4, berarti sisa 70. Ya kan? 70 tuh. Nah, terus sisanya, terus kita mau isi lagi pabrik H dan juga gudang B. Ya kan? Kita mau isi itu. Tadi 70, berarti di sini posisinya 70 sama 60. 70 sama 60 mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu 60, makanya kita kasih di situ angkanya 60, kita kasih kan. Nah, kita isi angkanya itu 60, terus tadi 70. 70 ini sisanya, karena udah diambil 60, berarti sisanya 10. Nah, udah tuh 10. Sekarang kita lihat lagi. Northwest corner-nya yang mana lagi? Berarti northwest corner-nya masih di posisi pabrik P dan juga gudang B. Terus tadi dari 110 sisanya 70, terus 70 sisanya 10. Terus 10 sama 50 yang paling kecil adalah 10 kan? 10 tuh. Yang paling kecil ada 10, makanya 10 kita taruh di situ. Berarti 10 dikurang 10 di kebutuhan pabrik udah habis. Kebutuhan gudangnya udah habis. Terus kapasitasnya 50 tadi. 50 terus diambil 10. Berarti sisanya 40. Nah, makanya 40 kita taruh di pabrik P untuk gudang C. Nah, kenapa yang pabrik H untuk gudang C, pabrik W untuk gudang C itu nggak ditulis, karena di kapasitas pabriknya itu tadi udah habis, sudah nggak ada lagi gitu. Nah, makanya sekarang yang dilihat itu biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertamanya itu adalah kita kalikan tuh, 50 kita kali sama 20, 40-nya kita kali sama 5, 60 kali sama 20, 10 dikali sama 10, dan juga 40 dikali sama 19. Makanya hasilnya 3.260. Nah, ini untuk baru tahap pertama gitu, baru tahap alokasi yang pertama dengan menggunakan metode stepping stone. Itu pun lebih tepatnya adalah penggunaan northwest corner, pojok kiri atas, ataupun barat lautnya. Oke, next. Terus nih, yang ketiga. Nih, mengubah alokasi secara trial and error. Nah, trial and error ini adalah teknik coba-coba gitu. Jadi kayak kita tuh mengambil di posisi ini untuk mencari nilai ini, ambil posisi ini untuk mencari nilai ini. Lebih tepatnya seperti itu. Lebih mudah untuk dipahaminya seperti itu gitu. Jadi dia juga seperti yang udah dibilang di awal, dia sangat untuk di tabel alokasi. Kalau kita mau uji itu positif negatif, itu berpengaruh pas kita ambil langkah untuk sampai ke tujuan, untuk ambil langkah sampai ke tujuan itu memperhatikan, karena plusnya itu sangat berpengaruh gitu. Oke, next. Oke, tadi kita udah tahu tuh yang udah terisi itu ada di WA, ya kan? Ada di WA, ada di WB, HB, PB, sama
PC. Itu yang udah terisi tadi kan. Udah terisi di angka 50, 40, 60, 10, sama 40-nya. Udah terisi. Nah, selanjutnya, tugas kita dengan uji coba-coba ini, trial error ini adalah menemukan nilai yang kosong gitu. Mengisi batu dalam air, gitu kan. Stepping stone-nya, mengisi batu dalam air. Berarti mengisi nilai pada kolom yang kosong. Nah, karena mengisi nilai pada kolom yang kosong, lihat, yang perlu isi itu yang mana aja gitu. Nah, berarti kan yang kosong di situ ada WC, HA, HC, PA, sama berarti ada 4 jalur yang harus kita isi gitu ya kan. Oke, sekarang kita lihat di jalur pertama kita mau isi dulu nilai WC-nya. Nah, WC itu dia ke PB dan dia ke PC, ya kan? Nah, selanjutnya karena udah dibilang di awal jarum jam gitu. Berarti kalau jarum jam searah, ya kan? Nah, berarti karena dia searah, nah itu dia positif, negatif gitu setiap rutenya. Nah, boleh dilihat kalau WC dia udah pasti tuh ke WB. Selanjutnya dari WB dia udah pasti ke PB. Selanjutnya dia pasti ke PC dan juga akan kembali lagi gitu. Akan kembali lagi. Nah, berarti di situ kan plus minus. Nah, WC, WB, PC, PB. Nah, terus nilainya itu yang diambil adalah nilai yang yang kita pakai. Nilai yang kita pakai kan kebutuhan dari gudang sama kebutuhan dari setiap gudang sama pabriknya gitu terhadap pabriknya. Nah, makanya terus pas udah dicari itu jalur pertama dapatnya itu adalah negatif 6. Next S. Oke, selanjutnya jalur kedua. Nah, jalur kedua ini kita adalah mencari nilai HA. Karena tadi HA masih kosong kan? Masih perlu batu untuk mengisi airnya gitu. Masih perlu batunya gitu. Terus karena kan yang dicari itu HA. Seperti udah dibilang mau kayak terhimpit kayak manapun, pasti nilai yang akan kita cari itu nilainya pasti bakalan positif gitu. Jadi kalaupun dia mau ke sini atau mau ke kiri atau mau ke kanan, nilainya itu pasti positif gitu. Di setiap nilai yang kita cari. Oke. Nah, di situ udah dikasih jalurnya dari HA ke HB, ke WB, dan juga ke WA. Tinggal kita perhatikan dia positif, negatifnya gitu. Terus pas dicari, hasilnya itu adalah minus 20. Oke, next, ST. Langsung ke jalur keempat. Nah, jalur ketiganya di mana? Nah, coba perhatikan. Jalur keempat itu jalur keempat itu adalah jalur yang digunakan untuk mencari nilai PA, ya kan? Nah, berarti yang belum ada, berarti jalur ketiga yang harus kita cari itu adalah mencari nilai pada HC kan? HC masih kosong tuh. Nah, kita cari HC-nya gitu. Nah, jadi kita next aja dulu. Kita langsung aja ke jalur keempat. Nah, jalur keempat ini kan yang ingin kita cari itu adalah nilai PA-nya. Nah, jalur yang kita laluin itu adalah PA, PB, WB, sama WA. Tuh. Jadi, kenapa begitu? Gini ya. Pertama, kalau dia udah dari PA,
ya kan, PA. Dia pasti menuju arah setiap yang punya batu gitu. Kayak kita mau ngelompat dari kolam renang itu kita nggak mungkin ngelaluin air, ya kan? Pasti kita ngelaluin batunya. Nggak mau dong basah. Anggaplah kalau masih satu batas atau satu jaraknya masih kecil-kecil, oke, masih aman untuk kita lompat gitu. Tapi kalau udah gede, pasti kita nggak mau lewat airnya gitu kan. Pasti kita lebih milih jalur yang ada batunya untuk kita lebih mudah loncat sampai ke tujuan gitu kan. Nah, makanya sama kayak kayak di stepping stone ini, kita laluin yang udah ada angkanya gitu. Udah ada angkanya untuk kita lebih mudah sampai ke tujuannya. Dan satu lagi, di stepping stone itu udah pasti dia bakalan balik lagi ke awal. Dia nggak mungkin melenceng kemana-mana lagi, dia pasti balik lagi ke awal. Mau gimana, pasti balik ke awal. Nah, di sini PA, PB, WB, WA. Nah, setelah kita cari, ternyata di jalur keempat ini nilainya itu adalah 0. Di PA-nya itu 0. Oke, kita langsung aja nih ya. Di jalur ketiga, coba perhatikan di area HC. Yang kosong adalah HC. Kalau yang kosong, HC, dia udah pasti ke karena di situ udah juga kan. Nah, dia menuju ke angka 20-nya, selanjutnya dia pasti menuju ke PB, selanjutnya pasti menuju ke PC, dan selanjutnya pasti balik lagi ke awal, balik lagi ke HC gitu. Nah, posisinya sama, plusnya di HC, minusnya di HB, ke PB positifnya, dan juga negatifnya di PC. Gitu. Terus pas dicari, ternyata hasilnya itu adalah minus 19. Oke, next SD. Nah, karena tadi kan kita udah tahu tuh jalur pertama, kedua, sama ketiga. Tadi nggak ada tabel, tapi udah dijelasin. Terus jalur keempat juga udah ada tuh nilainya. Nah, selanjutnya, itu kan dengan adanya nilai improvement, indeks kurang dari 0. Nah, kita lihat yang kurang dari 0 itu adalah negatif 20 kan. Angkanya memang besar, tapi karena dia penggunaan negatif, makanya dia lebih kecil daripada 0. Oke, next. Nah, ini ada tabel perbaikan pertama dengan trial error-nya. Tadi kan udah disinggung yang di slide awal tadi. Nah, itu kan kita udah menemukan tuh ada 50, 40, 60, 10, sama 40. Nah, kita lihat di situ kan itu tuh, coba next lagi, Esti. Nah, yang kita pakai kan ini sama slide yang sebelumnya nih. Jadi, kita lihat setiap panah atau setiap langkah yang berhubungan sama panah itu, nah itu tuh kita lihat nilai yang berada pada setiap kolomnya, setiap airnya gitu. Jadi kita lihat batunya. Berarti di situ batu yang ada di jalur itu ada 50, 40, sama 60. Oke? Sekarang kita perhatikan itu. Jadi antara 50, 40, sama 60 itu yang paling kecil adalah nilai 40 kan? Nah, nilai 40 yang paling kecil. Nah, tadi udah disebutkan juga di awal, kita perhatikan juga positif, negatif, positif, negatifnya. Nah, berarti kalau tadi di situ udah ada tuh 50. Yang paling kecilnya itu adalah 40. Nah, kita lihat tandanya itu negatif atau positif. Nah, tandanya kan negatif tuh. Makanya 50 dikurang 40, sisanya 10. Oke. Terus, di WB-nya itu kan nilainya 40 tuh. Terus tadi yang paling kecilnya 40, terus tandanya positif.
Nah, makanya 40 ditambah 40 jadinya 80. Nah, gitu juga sama 60. 60 itu nilainya negatif kan? Nah, makanya 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, gitu juga di HA, karena tadi HA itu kan kosong tuh, berarti dia 0, 0, terus positif, makanya ditambah dengan 40, jadinya 0 tambah 40 sama dengan 40. Nah, terus biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan pertamanya itu semuanya sama. Semuanya sama, karena apa? Karena setiap batu yang udah terisi itu bakalan dikali sama kebutuhan setiap gudang atau pabriknya itu. Makanya dia 10 dikali 20, 80 dikali 50, 40 kali 11, 20 kali 20, 10 kali 10 sama 40 kali 19. Makanya hasilnya adalah 460. Oke, next. Nah, gitu juga untuk tabel perbaikan yang kedua. Ini kan ada 2 jalur. Nah, jalur yang kita pakai tadi itu kan memang di jalur yang negatif 6 ya kan. Yang kita lihat lagi seperti yang udah di awal tadi nilainya. Kita masukkan. Kita karena tadi udah diketahui nilainya di awal, makanya setiap yang kosong setiap air itu udah diisi sama batunya. Oke, coba next di tabel berikutnya. Kita lihat. Nah, ini dia pakai yang tanda merahnya itu. Terus dia di situ udah ada terisi 40, 20 sama 10. Terus dia lihat yang paling kecil adalah 10. Makanya dia lihat juga tandanya, terus makanya di situ 40 dikurang 10, ada 20 tambah 10, dan 10 kurang 10. Dia akan lebih, dia tuh kayak mana ya? Karena angka 10 yang paling kecil, nah itu mau mengenolkan, ya kan? Dia mau bisa mengenolkan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengenolkan yang paling besar, itu malahan kita kayak mengenolkan yang paling besar. Tapi di sisi lain itu ada nilai positif yang akan membesarkan nilai, ya kan? Nah, makanya kita ambil dulu yang paling kecil, kita ambil 10. Ada masanya juga kita langsung bisa mengenolkan yang besar, karena yang lainnya itu kayak nilainya tuh kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalnya dijumlahkan tuh masih rata-rata aman gitu. Tapi kalau udah mengenalkan yang besar, terus nanti hasil yang lain juga tambah besar, itu perhitungan kita akan semakin rumit. Jadi, kita ambil jalan yang lebih mudahnya. Oke, coba next. Nah, nilai di perbaikan yang pertama itu sama dengan nilai di perbaikan yang kedua. Jumlah nilainya, alokasi nilainya, itu adalah 2.410. Nah, begitu juga di tabel perbaikan ketiga. Nah, di tabel perbaikan ketiga, udah banyak kan itu yang terisi tabelnya. Ada 40, ada 80, 20, 10, sama 40. Oke, coba next. Oke. Nah, tuh kan, kalau udah dilihat di situ. Terus di situ dia ingin tuh kan, ada kan yang besar. Padahal di situ ada 10 yang paling kecil. Nah, tapi dia mau mengenalkan yang besar. Mau mengenalkan yang besar, lihat yang posisi yang di 80. Di 80 itu kan karena tandanya kurang, jadi dia mengurangkan gitu. Jadi masih aman, masih standar gitu. Tapi kalau misalnya di 80 tadi mungkin positif, mungkin kita bisa pakai yang lain gitu, supaya mempermudah kita dalam perhitungan juga. Nah, kemudian biaya pengangkutan untuk alokasi yang ini itu adalah 2020. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah optimal gitu? Nah, jadi kalau misalnya kita ada keraguan lagi, kita pakai lagi trial error-nya, coba-coba lagi gitu sampai indeksnya betul-betul udah benar gitu. Jadi kita harus cek lagi. Oke, next. Nah, ini kita hitung lagi gitu kan. Udah dapat tadi nilainya. Jadi kita cari lagi. Terus di situ ada negatif 13 setelah dicari. Ya masih sama aja ya. Awal. Oke, next.
Nah, yang ini juga juga biasa aja nilai yang paling kecil. Di situ kan 10, yang udah diketahui itu ada, makanya di situ dia ditambahkan, kalau negatif dia dikurangkan. Oke, next, ST. Nah, makanya hasil perbaikannya setelah diperbaiki, nah itu kayak isi daripada batunya itu mengikuti. Jadi kalau misalnya sudah benar di awal, pasti di akhirnya juga akan benar. Jadi kita harus teliti gitu kan, mulai dari penentuan nilainya atau pas perkaliannya gitu. Kita harus lebih teliti. Nah, jadi setelah dicari itu total biaya transportasi keseluruhannya itu adalah 1.660. Nah, karena kita udah pakai coba-coba, udah itu. Nah, hasil daripada ini kan sudah optimal tuh. Nah, cara-cara yang langkah kita lakukan itu tadi, nah itulah yang merupakan metode daripada stepping stone. Secara bertahap namun pasti. Jadi coba biasa, tapi memang coba-coba yang terdapat gitu di dalam langkah-langkah penyelesaian daripada metode stepping stone. Nah, itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas? Oke, kalau gimana? Apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita mengenai metode stepping stone? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Estiani, izin bertanya kepada Dinita Bubianti terkait materi metode stepping stone. Yang mana tadi sudah dijelaskan pengertian kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan model transportasi menggunakan metode stepping stone. Jadi di sini pada bagian contoh yang mana kita telah dijelaskan juga untuk mencari biaya optimalnya. Baiklah, terima kasih kepada Estiani atas pertanyaannya. Nah, di sini apabila kita sudah mencapai nilai optimalnya atau nilai optimumnya pada perbaikan terakhir, nah itu kan sebenarnya sudah ada tuh nilainya. Kenapa bisa dikatakan tidak optimal? Nah, sebenarnya bisa saja itu kita katakan optimal. Nah, namanya juga metode stepping stone. Di dalamnya ada langkah penyelesaian yang berupa trial and error. Nah, di dalam trial and error kan tuh metodenya metode coba-coba. Nah, karena ada coba-coba, jadi kita lakukanlah perbaikan untuk berikutnya. Kita coba lagi menggunakan cara yang lain gitu. Jadi kalau misalnya sudah dicoba-coba sampai berapa banyak perbaikan gitu, nah barulah kita dapatkan nilai hasil optimalnya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat itu barulah kita lihat hasilnya sama atau tidak sama perbaikan yang sebelum di trial and error kan gitu. Nah, apabila hasilnya sama, maka ya tidak perlulah sebenarnya kita menggunakan trial and error. Tapi karena di dalam stepping stone-nya juga ada metode trial and error, ada baiknya kita menggunakan untuk memastikan jawabannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bernama Estiani dengan NIM 1903842020003 akan menjelaskan materi program linier pada model transportasi, tepatnya pada metode stepping stone. Langsung saja kita memasuki pada materi kita.
yaitu metode stepping stone. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu metode stepping stone. Berdasarkan pengertian, metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya atau stone ke sel yang kosong atau water. Tentu saja pemindahan ini harus mengurangi biaya. Untuk itu harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Baik, itu tadi adalah pengertian dari metode stepping stone ya. Untuk selanjutnya langsung saja kita memasuki contoh soal yang mana penyelesaiannya itu menggunakan metode stepping stone. Berikut contoh soalnya. Suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulannya adalah pabrik A 90, pabrik B 60, dan pabrik C 50. Kemudian perusahaan tersebut juga mempunyai 3 gudang penyimpanan hasil produksinya yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan jumlah permintaan per bulannya adalah gudang 1 50, gudang 2 110, dan gudang 3 40. Jadi diketahui biaya transportasi dari setiap pabrik ke setiap gudang adalah sebagai berikut. Jadi ini bentuk tabelnya ya. Pabrik A, gudang 1 itu 20, pabrik A, gudang 2 itu 5, pabrik A, gudang 3 itu 8, pabrik B, gudang 1 itu 15, pabrik B, gudang 2 itu 20, pabrik B, gudang 3 itu 10, kemudian pabrik C, gudang 1, 25, pabrik C, gudang 2, 10, dan kemudian pabrik C, gudang 3, 19. Jadi di sini dia ingin kita tentukan total biaya transportasi minimum dengan menggunakan metode stepping stone. Baik, langsung saja kita memasuki pada penyelesaian contoh soal menggunakan metode stepping stone tersebut. Baik, di sini kita lihat dulu tabelnya ya. Begini, tabel transportasi perbaikan pertama. Jadi, di dalam tabel ini, kita mulai dari sudut kiri atas atau biasa disebutnya dengan northwest corner. Yang mana kita harus mengisi pada bagian kiri atas. Yang mana di sini pada bagian kiri atas itu adalah pabrik A gudang 1. Oke, karena terlihat di sini pabrik A gudang 1 itu kosong. Mengapa kosong? Karena di sini sel B1 akan kita isi. Jadi kita isi ya, jika satu unit dipindahkan dari sel A1 ke sel B1. Jadi dari sel A1 ke sel B1 kita pindahkan. Seharusnya di sini 50, jadi di sini yang 50 gitu ya. Dengan alasan dan supaya tetap jumlahnya seimbang. Berarti satu unit juga dipindahkan dari sel B2 ke sel A2. Jadi dari sel B2 nih ke sel A2. Jadi bentuk isiannya tuh kayak gini, terisi dia. Maka biaya transportasi akan berkurang sebanyak 20 dikurang 15 ditambah 20 dikurang 5 sama dengan 20. Oke, dapat kita lihat ya tabel tabel transportasi perbaikan pertama. Jadi di sini dapat kita lihat totalnya yaitu adalah 2.260 ya, yaitu dengan mengalihkan 90 dikali 5, 50 dikali 15, 10 dikali 20, kemudian 10 dikali 10, dan yang terakhir 40 dikali 19. Untuk yang selanjutnya,
Untuk yang selanjutnya, kita pilih sel dengan biaya transportasi terkecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Dalam hal ini, kita pindahkan satu unit dari sel C3 ke sel A3. Sel C3 yang mana? Sel C3 yang ini, yang tadinya isinya adalah 40 ya. Ke A3. A3 berarti yang ini. Jadi di sini 40 agar jumlahnya tetap seimbang. Jadi dipindahkan juga satu unit dari sel A2 ke sel C2. Sel A2 ke sel C2. Pemindahan ini mengurangi biaya 19 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 6. Jika dipindahkan sebanyak 40, maka total biaya transportasi berkurang sebanyak 240. Jadi, dari tabel transportasi perbaikan kedua dapat kita hasilkan totalnya yaitu 2020. Yang mana dengan mengalihkan 50 dikali 5, 40 dikali 8, kemudian 50 dikali 15, dan kemudian 10 dikali 20, dan 50 dikali 10, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya mendapat 2020. Untuk yang selanjutnya, tabel untuk yang ketiga, transformasi perbaikan yang ketiga, ini selanjutnya kita pindahkan satu unit dari sel B2 ke sel B3. Jadi sel B2 ke sel B3. Tadi di sini 10 ya. Kita pindahkan di sini 10. Agar jumlahnya tetap seimbang, kita pindahkan juga sebanyak satu unit dari sel A3 ke sel A2. Pemindahan ini mengurangi biaya 20 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan 13. Jadi 8 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 5 tadi. Jika dipindahkan sebanyak 10 unit, maka total biaya transformasi akan berkurang sebanyak 130. Jadi totalnya itu kita kalikan juga seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan 60 dikali 5, 30 dikali 8, 50 dikali 15, 10 dikali 10, kemudian 50 dikali 10, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya mendapat 1890. Jadi total biaya transformasi minimum atau solusi optimal yang diperoleh dengan metode stepping stone itu sebesar 1890. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Estiani. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah efektif jika kita melakukan semua perbaikan dalam satu tabel saja gitu. Jadi misalnya kalau dari misalnya kita tuh ada berapa banyak perbaikan yang akan kita lakukan, anggaplah misalnya 3. Nah, 3 perbaikan yang akan kita lakukan itu kita lakukan pula di dalam satu tabel, hanya dalam satu tabel aja gitu. Nah, itu efektif atau tidak jika dilakukan seperti itu gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Jadi pada intinya tadi Dinita mempertanyakan bahwasannya efektif atau tidak jika kita menggunakan satu tabel untuk beberapa perbaikan gitu ya. Jadi kalau untuk kita mencari perbaikan gitu kan menggunakan tabel, yang mana kita menggunakan trial and error itu tadi untuk mencarinya. Jadi jika kita hanya menggunakan satu tabel aja, itu tidak efektif gitu ya, karena bertumpuk-tumpuk. Soalnya untuk perbaikan-perbaikan tersebut itu tidak hanya satu perbaikan saja gitu, melainkan banyak. Jadi tentu kita akan bingung gitu. Jadi alangkah baiknya kita membuat beberapa tabel untuk membuat perbaikan dari metode stepping stone tersebut.
Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.